Selamat pagi. Nah, ini komen dari Bu Andara ini. Bagus banget komennya. Sudah, saya kalau nggak pakai kacamata, nggak lihat aja. Sudah setahun lebih rutin konsumsi racikan Makcin, tambah semangat dan pede untuk sehat. Yang jelas perubahan untuk menjadi sehat luar biasa. Betul, Bu? Sebetulnya ya, kamu suka boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini buat teman-teman yang mendengarkan semua ya. Setuju juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bebas. Hidup ini kan bebas. Anda punya pilihan bebas, pilihan hidup. Tidak harus didikte sama saya. Tidak harus ngikut saya juga. Tapi saya bercerita tentang sebuah kebaikan yang bisa diikuti oleh banyak orang dan memberikan kemurahan. Ya, murah maksudnya. Hidup itu murah. Semenjak tahun 2019 saya meracik-racikan ini dan kemudian saya share ke umum, ke publik tahun 2021, 2022, itu saya sudah merasakan lebih dulu, Cis. 2019, 2020 itu saya sudah merasakan hebatnya racikan yang saya racik ini karena kombinasi informasi yang saya dapat tentang kekuatan biji alpukat yang potensinya, nutrisinya 70 kali dari buahnya digabungkan dengan pengetahuan saya tentang jejamuan yang saya mengerjakan, saya bekerja di jamu dari kelas 5 SD sampai lulus SMA. Nah, pengetahuan itulah yang saya buat sehingga kamu kalau minum racikan biji alpukat nggak pahit, tidak pahit, dan rasanya tidak sepet, rasanya tidak blek gitu, tapi rasanya enak. Kenapa? Ya karena ada racikannya, ada caranya untuk meracik yang saya lakukan. Sehingga hasilnya racikannya Makcin itu. Apalagi kalau awal-awal dulu kan kamu rasa pedes ya, rasa jahe ya, rasa serai ya. Kalau sekarang kamu tidak akan bisa tahu rasa itu. Karena apa? Karena sudah dimix begitu rupa, diracik begitu rupa sehingga rasanya, baunya kamu tidak bisa bedain. Hilang semua. Karena apa? Karena mix dari beberapa tambahan elemen yang saya masukkan. Nah, akhir ini karena ada beberapa yang komplain karena apa? Dia tidak bisa kering sehingga di tea bagnya itu tembus ya, lembabnya tembus dan itu mempengaruhi keringnya racikan tersebut, maka elemen itu dihilangkan. Ternyata dia tidak bisa kering. Jadi begitu kering dia balik basah lagi. Begitu kering dia balik basah lagi, tidak bisa. Sehingga sekarang dihilangkan, elemen itu hilang. Nah, kalau ada elemen itu sebetulnya tambah bagus lagi. Anti-inflamasinya sangat luar biasa. Yang sekarang ini udah bagus banget. Nah, itu rasanya dan sangat menghemat. Bayangin ya, untuk kamu yang selalu bicara sama saya ini kaum mendang-mending, Pak, nggak ada duit. Ya kalau nggak ada duit, saya suruh beli suplemen kan nggak mungkin. Kamu kan nggak mungkin membeli suplemen yang harganya ratusan ribu. Satu suplemen paling murah, umpamanya nih, satu suplemen kamu beli 300 ribu. Kalau ada 6 suplemen kan kamu paling tidak kamu mengeluarkan duit 1,8 juta. Bener nggak? Satu suplemen 300 ribu. Kalau ada 6 suplemen, itu berarti sekitar berapa itu? 1,8 juta kamu keluarkan duit. Itu yang paling murah tuh. Ya, kalau suplemennya kayak model liposoma glutathione, sekali belinya 1.400.000, 2.200.000, ya saya bisa digebukin orang kan, Jess, gitu. Tapi kalau kamu beli satu box racikan Makcin, satu saset kamu seduh sampai bening, jadi satu hari itu bisa 8 kali kamu seduh, itu efeknya sangat bagus banget untuk tubuhmu, menutrisi tubuh ya. Ya nanti kekurangan mineral yang lain kamu bisa supply dari telur, dari ikan, dari seafood, dari daging begitu. Itu wajib itu wajib. Ya asal kamu tidak supply dari sayur dan buah-buahan, karena itu gula itu. Ya kamu supply-nya dari telur, dari ikan, dari daging, dari seafood, sehingga kamu minum racikan Makcin. Seandainya nih miskin banget nih, umpamanya, maaf sebelumnya, kamu miskin banget nih, kamu minum racikan Makcin, kan ada bukan beberapa, banyak banget, bahkan ada satu wilayah, satu daerah yang saya supply langsung dengan satu karung racikan Makcin, kan ada juga. Miskin banget, cuman kadang-kadang saya kalau ketemu sama manusia itu kadang-kadang malesnya ya, udah dikasih tahu baik, diajarin baik, hidup sehat, murah gitu ya, sampai racikannya juga dibagi begitu ya, tapi mulut sama tindakannya itu tidak mencerminkan dia ini
orang yang prihatin gitu. Saya kadang-kadang bingung dengan manusia-manusia model begini. Ini waktu dia dihamilin sama maknya itu ngidam apa maknya, saya nggak ngerti itu. Dengan manusia-manusia yang kayak begitu ya, bingung saya. Nah, kalau kamu sampai nggak ada uang sama sekali umpamanya, telur itu kan paling murah, Jess. Telur itu paling murah. Yang membuat kamu semakin miskin itu kan ketika kamu punya duit, kamu belikan sesuatu yang nggak penting. Contoh itu, kayak kemarin saya lihat kontennya Pak Deddy, KDM, ya. Ada satu ibu yang hidupnya aja susah, punya kambing, terus kemudian dibeli sama, maaf ya sebelumnya, saya minta maaf sebelumnya ya, kalau saya ngomongin kontennya Pak KDM ya. Tapi ini termasuk pendidikan juga, supaya kamu juga nyadar. Punya kambing ya, terus kemudian sudah bisa makan, sudah bisa itu dilalah kambingnya loh, dijual, ditanya sama KDM. Terus setelah dijual mau dipakai apa duitnya? Dipikir pakai untuk investasi gitu ya. Satu kambing dijual bisa beli 2 kambing gitu. Enggak. Kamu tahu Jess dipakai buat apa? Beli engpong. Beli engpong. Itu kan cara berpikirnya, nalar berpikirnya modiar itu, Jess. Ya, itu kayak begitu tuh. Kehidupan orang-orang kita itu kayak begitu. Di Konoha itu kayak begitu. Jadi orang lebih mementingkan penampilan ketimbang dia berpikir bagaimana dia menghasilkan. Kalau dia menghasilkan, berarti kan dia menukar uangnya, menukar waktunya untuk menghasilkan. Betul nggak? Nah, kalau dia sudah bisa menukar waktunya untuk menghasilkan, baru uangnya disuruh untuk menghasilkan kan. Itu langkahnya kan harusnya seperti itu. Tetapi kan ini tidak. Dia menukarkan asetnya untuk pamer, punya hengpung. Nggak penting buat saya karena dia bukan seorang pejabat, bukan seorang yang sosialita yang itu, dia hanya hidup di desa dengan anaknya. Kenapa mesti dia berpikir untuk membeli hengpong? Kenapa dia tidak beli buku buat anaknya belajar? Investasi leher ke atas. Nah, itu yang kayak begitu. Nah, itu sebetulnya kalau seandainya ketemu sama warga yang kayak begitu saja, kamu beli racikan makcin untuk 1 bulan, 1 hari kamu mengeluarkan duit untuk racikan makcin kan sekitar 15.000 ya, 1 saset dihitungnya. Hitunglah, anggaplah 15.000 lah 1 saset. Ya, 1 saset 15.000. Enggak juga kali ya. Berapa ya? Berapa ya, anggaplah 10.000 lah 1 saset ya, 1 hari. Terus kamu beli telur satu hari 24 jam itu kamu makan telur 3-5 itu kenyangnya sama seperti kamu makan 3 piring nasi. Kayak saya makan 3-4 telur itu 24 jam tidak makan saya. Bisa, tidak ada masalah. Karena kenyangnya makan telur itu setara dengan kenyangnya 3 piring nasi kamu makan. Nah, nasi kan butuh lauk pauk yang lainnya. Tapi Pak, saya makan telur enggak kenyang. Nah, itu kan cara berpikirmu distorsinya salah. Terjemahannya sebetulnya bukan lapar, terjemahannya harusnya minum. Makanya 1 hari tubuh itu butuh 8 gelas, butuh 8 sampai 12 gelas. Itu kan enggak langsung 1 gelas kamu kokop begitu. Kan 1 gelas diserutup. Nanti 1 gelas diserutup. Nah, itu yang saya lakukan dalam waktu 1 hari itu seperti itu. Lebih banyak minum racikan makcinnya ketimbang saya nyemil makan. Karena makan saya batas hanya jam 11 saya makan telur, sampai jam 12 sampai jam 1 itu sekitar 3-4 butir telur. 3-4 butir telur itu harganya cuma 10.000 kalau 1 telurnya 2.500. Dan itu kenyangnya sampai sekarang ini saya nge-gym ini barusan selesai nge-gym ini belum makan apapun. Belum minum juga, karena saya nge-gym biasanya tidak minum. Dan selalu saya kalau nge-gym tidak minum. Dan selama 8 tahun ini, kamu tahu tidak, saya menghemat berapa banyak uang yang berhubungan dengan kesehatan. Kamu boleh tanya sama istri saya, 1 butir obat pun tidak pernah saya minum. Sampai detik ini, tidak ada minum obat sama sekali. Dan minuman saya seumur-umur dalam aktivitas yang begitu padatnya, dengan radikal bebas yang mengelilingi saya hanya minum 1 hari 8-12 gelas racikan makcin. Nanti kan saya ngomong begini ada yang ngoceh, kan bapak kerjanya ndak kuli, bapak kerjanya ndak di sawah. Sami mawon, kerja kuli itu pilihanmu, Jess. Jangan kamu mengasihani dirimu sendiri gara-gara pekerjaanmu. Pekerjaanmu itu pilihanmu dan itu tanggung jawabmu. Kewajibanmu untuk memenuhi tanggung jawabmu untuk hidup. Jadi jangan protes masalah itu sama saya.
Ya.